Halo, nama saya Gabriela Evangeline Tapia dan kali ini saya akan menjelaskan tentang permutasi kelas 12. Jadi yang pertama yang saya akan menjelaskan adalah perbedaan permutasi. Permutasi mempunyai berbagai jenis. Yang pertama adalah permutasi dengan unsur yang berbeda di mana digunakan pada soal jika terdapat objek yang berbeda. Kita disuruh menentukan R objek dari berbagai objek yang berbeda. Yang kedua adalah permutasi dengan unsur yang sama. Digunakan untuk pemilihan M objek dari unsur yang sama. Jika kembali lagi terdapat di soal ada unsur yang sama. Dan yang ketiga yang paling berbeda, permutasi siklis. Digunakan untuk pemilihan N objek yang disusun secara melingkar. Ketiga jenis permutasi ini memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi jika ada soal permutasi, gunakan kata kunci ketiga kata kunci ini agar tidak bingung dia termasuk soal permutasi yang mana. Nah, di waktu yang singkat ini saya akan membahas tentang permutasi siklis dengan berbagai contoh soal yang berbeda. Permutasi siklis seperti yang saya bahas tadi, siklis dalam posisi melingkar, yaitu permutasi dari N unsur yang disusun secara melingkar. Dengan rumus P sama dengan N-1 faktorial. N adalah banyak unsur. Rumusnya sangat mudah sekali, bukan? Faktorial adalah mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan bulat yang kurang dari bilangan tersebut. Nah, lebih memahami tentang permutasi siklis, saya akan memberikan contoh soalnya. Yang pertama, soal pertama, kita mulai dari yang dengan mudah dulu. Ada 6 orang pengurus OSIS mengadakan rapat. Meja rapat berbentuk bundar. Berapa banyak posisi duduk yang mungkin dari 6 orang pengurus tersebut? Nah, di soal seperti ini kita diketahui ada 6 orang pengurus, di mana 6 tersebut adalah N. 6 orang tersebut adalah N. Dan meja rapat berbentuk bundar. Bundar yang pasti melingkar, jadi mereka duduk di meja rapat yang berbentuk bundar, jadi pasti kita menggunakan permutasi siklis. Dengan rumus yang sudah tertera tadi, P sama dengan N-1 faktorial. Langsung saja ya kita masukkan angkanya, N 6 dikurang 1 faktorial, jadi 5 faktorial. Nilai dari 5 faktorial adalah 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Hasilnya adalah P sama dengan 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60, kali 2, 120. Jadi ada 120 posisi duduk yang memungkinkan untuk duduk di meja rapat yang berbentuk bundar. Mudah sekali, bukan? Selanjutnya. Nah, di sini ada seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anak duduk pada 5 buah kursi yang diatur dalam meja melingkar yang bundar. Berapa banyak posisi duduk yang mungkin jika ayah dan ibu selalu berdampingan? Dalam ilustrasinya seperti ini, yang biru menunjukkan seorang ayah dan ibu, dan ketiga bulat kuning adalah ketiga anak yang duduk di meja yang bundar. Di sini unsur-unsurnya ada apa saja? Unsur-unsurnya di tipe soal seperti ini yang meminta jika ayah dan ibu yang selalu berdampingan, berdekatan. Jika ada unsur-unsur yang berdampingan, berdekatan, harus bersebelahan, maka mereka akan dianggap menjadi satu unsur. Nah, berarti di sini 3 orang anak ditambah 1 ayah dan ibu, berarti adalah ada 4 unsur, dikurangi 1 faktorial. Sampai sini belum berhenti karena ayah ibu bisa bertukar tempat, bisa saja ayah di kiri, ibu di kanan, ibu di kiri, ayah di kanan. Jadi, kita kalikan dengan 2 faktorial. Karena bisa bertukar tempat, maka di sini 4 kurang 1 adalah 3 faktorial, dikali 2 faktorial, menjadi 3 faktorial adalah 6. Mohon maaf, ini P. Permutasinya adalah 6 dikali 2 faktorial itu adalah 2 kali 1, 2, jadinya ada 12 banyak
posisi duduk yang mungkin. Nah, intinya ingat jika ada soal seperti ini, yang duduk berdampingan dijadikan satu kelompok. Lanjut, untuk soal selanjutnya, ke tahap yang lebih sulit lagi, tingkat yang lebih sulit lagi, soalnya seperti ini. Ada 3 kelompok laki-laki dan 3 wanita duduk melingkar. Berapa cara duduk jika berselang-seling laki-laki dan wanita? Ilustrasinya seperti ini. Perempuan sebagai yang biru dan laki-laki sebagai yang kuning. Nah, bagaimana cara kita menulis unsurnya? Nah, di sini jika kita bisa kelompokkan sebagai L1, P1, kalau laki-laki 2 dengan perempuan 2, dan L3 dengan P3, maka seperti ini ya. Kalau digambar seperti ini, yang kedua dengan 2 dan 3 dengan 3. Maka kita bisa tulis permutasinya adalah 3 karena ada 3 kelompok, 3 dikurangi 1 faktorial. Belum selesai di situ, karena laki-laki dan perempuan di dalam satu kelompoknya bisa berubah kanan kiri, maka kita akan kalikan dengan 2 faktorial. Lalu karena kelompok bisa berubah seperti bisa L1 dengan P2, L2 bisa dengan P1, atau L3 dengan P1, atau L2 dengan P3. Ya, seperti berbeda-beda ini, maka kita akan kalikan 3. Mohon maaf, maksudnya dikalikan dengan 2 saja, bukan 2 faktorial. Maka bisa kita tulis di sini P sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, 3 dikurang 1 faktorial adalah 2, kali 1 dikali 2 dikali 3. Jadinya jadi ada 12 cara laki-laki dan wanita duduk berselang-seling. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai permutasi siklik. Semoga Anda dapat mengerti dengan berbagai jenis soal yang sudah saya bagikan. Terima kasih, semoga ada